perjalanan panjang sama Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan, karena itu tempuhlah sampai finish. Perjalanan di tahun 2021 ini baru aja mulai nih teman-teman. Ya, betul banget Waldo. Kita baru berada di minggu keempat dari 52 minggu yang akan kita jalani. Bukan sekedar perjalanan untuk melalui waktu demi waktu teman-teman. Dan juga bukan perjalanan yang membosankan, tetapi semua perjalanan bersama Tuhan yang luar biasa. Hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di dalam perjalanan tersebut kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Kita punya hubungan dengan Tuhan seperti seorang ayah terhadap anak atau anak terhadap ayah yang begitu mencintai orang tuanya dan juga orang tua mencintai anaknya, maka hubungan itu akan langgeng, hubungan itu akan menangkan sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pertinggalkan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan, karena itu tempuhlah sampai finish. Perjalanan di tahun 2021 ini baru aja mulai nih teman-teman. Ya, betul banget Waldo. Kita baru berada di minggu keempat dari 52 minggu yang akan kita jalani. Masih banyak langkah yang mesti kita tapaki. Masih panjang perjalanan pada tahun ini. Sebuah perjalanan yang panjang membutuhkan keteguhan agar menjadi perjalanan yang bermakna dan memberi arti. Nah, bukan sekedar perjalanan untuk melalui waktu demi waktu teman-teman, tetapi bukan perjalanan juga yang melelahkan dan menguras energi. Dan juga bukan perjalanan yang membosankan, tetapi semua perjalanan bersama Tuhan yang luar biasa. Hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di dalam perjalanan tersebut kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Kita belajar bangkit dari kegagalan, dan kita belajar bersyukur di tengah tekanan. Nah, bagi gua, perjalanan tersebut tuh sangat-sangat menyenangkan. Karena gua tahu Tuhan ada dalam setiap detik perjalanan hidup gua. Perjalanan hidup tidak selalu menyenangkan memang. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita belajar dari kesalahan, dan intinya pelajaran lah semuanya. Nah, yang pasti, ya kita jangan menyerah, dan juga jangan patah semangat. Tuhan membuat sebuah rencana indah di hidup kita, yaitu apapun yang kita alami dalam hidup, selama kita bersandar kepadanya, kita pasti keluar sebagai pemenangnya. Nah, lagian juga teman-teman, kita tidak pernah sendiri dalam menjalani kehidupan ini, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita dan bersama kita, melewati panas dan dingin, gunung dan lembah, tawa dan air mata, tapi Dia tetap setia buat kita. Bener banget tuh ya, kita nggak perlu takut dalam melewati sepanjang masalah ataupun gelombang kehidupan kita, contohnya seperti pandemi ini ya kan. Kita sekarang masih seperti dibilang melawan lah, berusaha melawan pandemi ini, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jadi penambahan kasus yang baru dan masih saja terus berkembang seluruh dunia ini membuat kita jadi kayak heboh sekali ya. Nah, dan fakta juga nunjukin bahwa kasus tuh setiap hari bertambah terus, nggak pernah berhenti. Dan pemerintah juga sekarang minta kita buat mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, sekali lagi teman-teman, kita sebagai manusia tidak perlu takut dan juga khawatir. Kita ingat aja tuh ayat yang kita berada dalam Filipi 4 ayat 6. Yang bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, bagaimana sih sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi perjalanan sepanjang melewati pandemi ini? Setiap saat, bahkan setiap detik, kita menghadapi fakta berita mengenai pandemi COVID-19 ini. Fakta ini yaitu pandemi virus corona adalah sebuah kenyataan empirik yang sedang mencekam dunia. Setiap saat kita semua dengan mudah mendapatkan informasi yang aktual, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional mengenai jumlah orang positif COVID-19 yang terjangkit, yang meninggal,
baik itu juga yang sempurna. Nah, selain itu juga setiap detik kita tuh berada di tengah-tengah lalu lintas data dan informasi yang bisa aja itu bisa dibilang hoax lah, tidak terkonfirmasi dari sejumlah media sosial yang kita dapatkan gitu informasi-informasinya. Sehingga kita memang sedang berada di dalam dunia yang tertekam sama virus COVID-19 ini. Semestinya kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dan berperan sesuai dengan teologi Kristen kita dan juga sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa kita. Nah, mentaati semua ketentuan, pemerintah yang sedang berjuang mengatasi masalah besar bangsa, yakni penyebaran virus dan menangani korban COVID-19 adalah wujud beriman dari kita. Ya, makanya kan kita untuk sementara ini nggak bisa berkumpul-kumpul dulu untuk jumlah yang besar, ya kan. Bahkan untuk beribadah di gereja pun aja, misalnya ada yang di gereja, itu dibatasi, ya kan. Tetapi kita bisa beribadah secara pribadi ataupun berkeluarga. Nah, kita dapat belajar dari gereja mula-mula, di mana pada saat itu terbangun sebuah komitmen untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong satu sama lain. Di dalam dan melalui ibadah keluarga, kita membangun ketahanan iman, merajut kebersamaan, dan ketangguhan untuk menghadapi tiap tantangan yang muncul. Nah, kita nggak asing lagi nih dengan istilah stay at home. Dengan ajakan stay at home ini, yaitu di rumah saja, kita dapat menjadi kesempatan untuk mengisinya dengan membangun suasana keluarga yang ceria dan penuh cinta kasih. Waktu yang relatif banyak di rumah bersama keluarga membuat kita menata kembali hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan. Selain berdoa, tentu saja kita juga perlu bekerja. Ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Jadi ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk bersama-sama mengatasi ancaman virus ini. Caranya adalah kita memperhatikan dan mempraktikkan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing, stay at home, bekerja dari rumah, dan mempraktikkan pola hidup sehat termasuk keimanan kita juga. Nah, habis itu, ketahanan dan ketangguhan iman merupakan salah satu hal yang mesti kita tingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga kita mampu menyebarkan energi positif dan berani mengambil tanggung jawab untuk bersama-sama pemerintah mengatasi masalah yang sedang terjadi ini. Nah, semoga oleh pertolongan Tuhan, kita semua dimampukan untuk menghadapi ujian ini. Kita rajin solidaritas, sosial, dan komitmen untuk saling menopang dan saling membantu. Dan di atas segalanya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita keluar dari cobaan ini. Amin, ya. Jadi kita bisa belajar banyak hal dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka berjalan sama Tuhan, dan bagaimana pertolongan Tuhan menyertai mereka. Nah, contohnya nih ada di sekolah sahabat kita, yaitu Henok. Kehidupan Henok tuh menceritakan bagaimana Tuhan begitu ingin membangun hubungan dengan kita, dan bagaimana kehidupan kebersamaan yang penuh kepercayaan dapat memulihkan hubungan kita menjadi permanen sama Tuhan. Nah, terus gimana nih cerita selanjutnya? Karena kita akan belajar bagaimana perjalanan panjang bersama Tuhan sesuai dengan judul kita. Nah, bersama kami di sini, halo teman-teman, nama saya Gabriel Anderson, saya dari Jemaat Tanjung Priuk Kramat Jaya. Halo teman-teman, saya Geraldo Faris Tumarang dari Jemaat Kayu Putih. Halo teman-teman, saya Fren Geraldo dari Jemaat Romangun. Halo teman-teman, nama aku Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya itu sebelum dan sesudah. Dan saat ini kita udah masuk di pelajaran keempat yang judulnya adalah perjalanan panjang sama Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperankan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 21-24. Nah, dari ayat inti ini, mari kita renungkan dan kita pikirkan mengenai peristiwa-peristiwa dalam hidup kami yang menjadi titik balik bagi kamu. Menurut ayat ini, kelahiran Henok merupakan titik balik besar. Henok mulai bergaul dengan Tuhan dalam
cara yang sepenuhnya baru. Apakah kamu berada dalam titik balik kehidupanmu? Tuliskanlah sebuah doa kepada Tuhan. Sampaikanlah kepadanya tentang membuat hari ini menjadi hari pertama perubahan yang baru dalam hidup kamu. Ada sebuah kutipan nih. Dalam Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 88. Tetapi setelah kelahiran anak sulungnya itu, Hana telah mencapai satu pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik kepada satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Allah. Dan apabila ia melihat kasih anak itu terhadap bapaknya dan kepercayaan anaknya yang sederhana terhadap perlindungannya. Apabila ia merasakan kelemahan lembut hatinya yang dalam terhadap anak sulungnya itu, ia mendapat suatu pelajaran yang indah tentang kasih Allah yang ajaib itu dalam memberikan anaknya. Dan kepercayaan yang anak-anak Allah dapat nyatakan kepada di surga. Nah, dari kutipan itu, mengenai saat penentuan ketika masalah dilahirkan, apakah menurut kalian yang orang pelajari mengenai hubungan dengan Tuhan ketika mereka menjadi orang tua? Apakah kamu pelajari mengenai hubungan dengan Tuhan dari sudut pandang seorang anak? Jelas, Do. Menjadi orang tua menjadi jalan bagi seseorang untuk berubah. Kan kepada seseorang yang memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan, apa yang membuat mereka tetap dekat dengan Tuhan dalam perjalanan mereka. Minta mereka untuk berbagi dengan kamu tokoh Alkitab yang paling menginspirasi hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, tapi ada pandangan ini teman-teman. Kita lihat di buku, di sini dibilang dari seorang penginjil Amerika Serikat pada abad ke-19, inisialnya adalah DLD. Karakter adalah apa adanya ketika berada dalam kegelapan. Ada juga nih C.S. Lewis, dia adalah penulis dan peneliti Kristen pada abad ke-20. Katakan, jangkaulah surga dan kamu akan mendapati dunia dilemparkan ke dalamnya. Jangkaulah dunia dan kamu tidak mendapat apapun. Nah, kalau di abad ke-12, ada orang namanya Blaise Pascal, seorang ahli filsafat dan matematika dari Prancis. Dia memberikan pandangan kayak gini, betapa perbedaan yang sangat luas antara mengetahui Allah dan mengasihi Dia. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih kalau Adam hidup selama 130 tahun dan beberapa keturunannya hidup beberapa abad? Karena Adam dan Hawa hidup bersamaan dengan banyak generasi yang pada waktu itu memenuhi bumi. Cerita dari mulut pertama mengenai Taman Eden, ular, dan janji kasih karunia masih tersedia. Nah, sulit membayangkan ketika Adam masih hidup. Dia makan kakek moyang dari kakek moyang. Sekarang hal itu sedikit sulit untuk kita pahami. Nah, teman, aku mau tahu pendapat kita dari kita semua tentang apa yang buku ini tulis. Ya, tentang apakah pendapatmu? Udah siap belum? Siap. Udah siap belum? Siap. Cepet. Ya udah, sekarang giliran lu lah. Ya, pertanyaannya apa? Oke. Kita baca ya. Buatlah sebuah daftar beberapa kualitas karakter atau sifat pribadi yang kelihatannya ada dalam keluarga kamu. Bisa saja ciri-ciri fisik, kepribadian, atau nilai dan kepercayaan. Bagaimanakah hal ini diturunkan? Siapa duluan? Coba. Intinya bukan gue duluan, karena gue yang bacain. Kan lu moderator. Oke, gue nunjuk berarti Iya. ya. Nah, samping gue Gabriel, depan gue ada Aldo. Enggak. Jadi Brian. Aldo ada depan gue. Oke. Apa yang diturunin? Ini kan dibilang boleh fisik ya. Nah, jadi kalau dari fisik, Oma gue itu matanya agak sipit nih kayak gue. Nah, itu jadinya turun nggak ke bokap gue, tapi malah turunnya ke gue. Tuh. Kalau dari Brian gimana? Dari gue bukan di fisik sih. Nah, terus? Sifat. Karena bokap gue kan suka bercanda, jadi turun gue. Suka bercanda juga. Bokap lo yang biasa di sini? Iya, yang bisa di sini. Oh. Turun nih ke bawah. Kalau Gabriel gimana? Lah, kan gue moderator. Oh. Kan iya. Dibantuin Oh iya, apa? gue moderator. Ya. Coba Gabriel gimana? Oke, kalau gue tadi mungkin beda. Sekarang kepercayaan mungkin ya. Misalnya kita udah kita Advent, mungkin orang tua kita Advent, kakek buyut kita Advent. Jadi mungkin itu menurut gue sih, karena kepercayaan. Turun-temurun. Turun-temurun. Lanjutlah, waktunya udah habis nih sebenarnya. Ya, dan kita diskusi sama pendeta aja lah ya. Ya. Tapi kayaknya gue nggak bisa deh. Soalnya tadi gue baru dapat informasi gue harus ada tugas di acara PA di Jaguar. Jadi kayak gue pamit dulu nih, nggak bisa ikut diskusi selanjutnya. Nggak apa-apa. Acaranya dari Zoom meeting kan? Iya, dari Oh, iya. Sebenarnya gue ada pembiara, tapi ya udah nggak apa-apa. Yaudah teman-teman, gue cepet dulu ya. Oke. Oke. Hati. Yoi.
Ya, gitulah ya. Di saat kita bertiga. Ya udah. Ya udahlah ya. Ya udah. Oke deh. Oke. Gua aja lah ya. Kalian inilah. Oke teman-teman, jangan mana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga Pak Pendeta Beni Tambuna. Shalom Pak Pendeta. Salam Shalom. semuanya. Pak Pendeta, kita langsung aja ke pertanyaan Pak Pendeta, karena pasti udah ada yang gak sabar Pak Pendeta mau nanya pertanyaan. Nah, dimulai dari gue dulu ya. Nah, aku mau nanya soal judul pelajaran kita. Kan judul pelajaran kita kan sebat ini adalah perjalanan panjang bersama Tuhan. Nah, kenapa sih Pak Pendeta harus dibilang panjang? Sepanjang apa sih perjalanan itu memang? Iya, kita kan masuk sekarang ke Kejadian pasal 5. Iya. Cerita mengenai Henok. Ya, kalau kita baca ke dalam cerita itu, ya, dalam cerita. Jadi gambar bahwa Henok itu kan hidup, kemudian 6 tahun, kemudian 300 tahun dia bersama dengan Tuhan, kan panjang gitu. Mungkin kita bulan aja kayaknya, udah lama kayaknya. Ya, ini ratusan tahun, hampir 300 tahun. Jadi pelajaran kita membahas, mengupas dimana kalian sudah bayangkan mungkin ya, bahwa perjalanan kita itu bukan hanya sekedar segini saja gitu, tapi ini memang panjang yang digambarkan dengan kehidupan Henok, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidupannya. Nah, Pak Pendeta, aku mau bertanya Pak Pendeta. Perjalanan panjang bersama Tuhan pasti ada aja kan Pak Pendeta hal yang terjadi, entah itu baik atau buruk. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menanggapi hal yang tidak baik itu? Iya, jangan lupa bahwa pelajaran kita kan memberikan kepada kita bahwa zaman Henok itu memang zaman yang memang bahkan katakan ya tidak ada jam separah gitu loh ya. Karena zaman Henok itu, tapi dia bisa tetap hidup dengan baik, tidak terkontaminasi, dia tidak ikut-ikutan dengan lingkungannya, dengan hal-hal lainnya. Kenapa? Karena dia selalu memupuk hubungannya dengan Tuhan setiap saat. Bahkan setelah anaknya lahir, dia tambah merasakan bahwa ini hubungan dia dengan Tuhan itu maka tambah besar. Kenapa? Karena lihat anak, ya kalau kita kan seorang anak sama orang tua kan pasti percaya aja. Iya kan? Orang tua dimanapun pasti itu akan lari ke orang tuanya. Ya, kalau ada anak kecil, kemudian kita ada orang tuanya sana, kemudian di sini misalnya kita ajak sini, pasti dia lari ke orang tuanya, bukan lari ke kita. Kenapa? Karena dia lebih percaya pada orang tuanya. Hal-hal lainnya Henok pelajari, kemudian rasakan bahwa harusnya Allah itu seperti itu ya. Harusnya kita juga tuh seperti itu kepada Allah. Ya. Dan Allah itu begitu mengasihi dan mengasihi anaknya, pasti Allah mengasihi kepada kita. Itu ya, jadi apa namanya, memang Tuhan mengasihi kita seperti kita mengasihi anak, Tuhan mengasihi anaknya. Ya, Itulah yang kita benar Pendeta ya. Benar. Saya mau menangin ini Pendeta. Salah satu tokoh Alkitab yang juga kita pelajari dalam pelajaran kita sahabat ini, itu Henok. Dikatakan pelajaran kita ini kan bergaul dengan Allah. Ya. Apakah itulah yang disebut dengan Henok bergaul dengan Allah, dan seperti apalah pergaulan Henok dengan ini Pendeta sehingga bisa dikatakan dalam judul kita ini bergaul dengan Allah? Iya, dia kan punya karakter, punya tabiat yang memang selalu ada. Kalian mungkin sudah baca, tapi itu misalnya seperti ini lah ya. Dia Moody bilang ya, dia Moody katakan, karakter adalah apa adanya ketika kamu berada dalam kegelapan. Maksudnya bahwa siapa kita sebenarnya ini kelihatan pada waktu kesusahan, pada waktu tekanan datang, pada waktu masalah datang, itu kelihatan sudah kita. Kalau lagi senang-senang sih ya orang oke-oke aja gitu. Tapi pada waktu kesusahan datang, pada waktu kesulitan datang, itu kelihatan siapa kita. Misalnya kalian yang sekolah gitu ya. Kalau lagi ujian, kemudian teman-teman, wah ini soalnya nih, yang lain udah pada nyontek,
Itu kan perjuangan tuh. Iya. Nyontek juga nggak ya? Nanya juga nggak ya? Dia juga nggak ya? Tapi kalau memang dia karakter dengan baik, dia akan berusaha untuk ini dan dia akan tunjukkan punya karakter dalam hal itu. Tapi kalau memang dia memang ya udah tanya gue lah, ya, atau memang nanti gue apalagi pengawasnya nggak ada gitu kan, wah ini sudah dia langsung. Jadi karakter itu terbentuk pada waktu kesusahan itu datang. Henok dalam hidupnya pada waktu kesusahan itu datang, dia tetap berhubungan dengan Tuhan, dia tetap ingat Tuhan, dia tetap berjalan dengan Tuhan, dia masih ingat semua Tuhan, makanya perjalanan dia itu begitu panjang. Jadi dia lebih mengenal, ya, sama seperti ya di antara kalian lah ya. Kalian kali mengenal satu dengan yang lain, gitu ya. Kesukaannya, kesenangannya, apa semuanya kan saya tahu satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya tambah banyak gaul, tambah banyak berkenalan, tambah banyak berbincang-bincang, tambah banyak tahu siapa teman kita juga akan tahu siapa kita, dan akhirnya kita bisa bercanda, bisa kita tahu. Enggak ya, udah tahu siapa ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pergaulan Henok dengan Allah itu memang dia bergaul akrab, ya. Dia bergaul dengan Allah, dianggap Allah itu memang satu hubungan yang mengikat dia, akhirnya membuat dia boleh dia angkat hidup-hidup ke surga. Oke, Pak Pendeta. Nah, dalam hidup kita atau yang namanya perjalanan panjang ini, kita kan seringkali bisa merasa dekat sama Tuhan gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita juga merasa jauh sama Tuhan. Nah, hal apa sih yang bisa ngebuat kita dalam perjalanan ini menciptakan jarak sama Tuhan itu sendiri? Bisa jarak yang dekat, bisa juga yang lebih jauh. Nah, sebelum Pak Pendeta jawab, gue mau tahu dong pendapat dari Brian sama Gerald juga. Gimana tuh kira-kira, Brian? Dari Gerald lu. Kan udah ditunjuk Ya ini kita bukan main bola, opor-opor. Nah, iya. Gue moderator. Terima kasih. Gimana, Brian? Apa tadi, Bro? Kan kita dalam hidup panjang ini bisa tiba-tiba dekat sama Tuhan, bisa ngerasa dekat sama Tuhan. Tapi di saat yang bersama kita juga bisa ngerasa jauh dari Tuhan. Nah, itu hal yang ngebuat jarak itu apa? Kayaknya sih kalau bisa jarak kita dengan Tuhan, Iya. mungkin kayak keinginan duniawi kita yang membuat itu menjadi jarak. Kalau menurut gue gitu. Ya, kalau menurut Gerald? Kalau menurut gue sih kondisi sih ya. Jadi ke kondisi terpaksa gitu. Maksudnya kayak gini, di saat itu kayak kepepet gitu. Kita jadi misalnya ada ya jangan kayak contohnya pendeta tadi kan mungkin ada yang gak ada pengawas nih gitu kan. Terus akhirnya itu akhirnya menjadikan jauh dan jadi jauh daripada Tuhan. Jadi gara-gara kondisi. Sebenarnya tergantung lagi sih, bukan gara-gara eksternal sih ya. Ya apa jawaban? Ya intinya gitulah. Apa namanya? Ngapain gue tadi bilang jadi yang lain lagi sih gue jadi. Iya gitulah. Karena Iya. kondisi. Oke. Terima kasih sudah diluluskan. Ya. Gimana Pak Pendeta? Iya, itu kan tidak ada yang tiba-tiba dia bisa, bos, dia asafti ya sama Tuhan. Biasanya itu hanya sebentar. Ya, biasanya yang seperti itu sebentar. Tapi kita melatih. Ya, kita latih pertama-tama, ya saya segini dulu, besok lagi begini. Kita terus berusaha dan berusaha terus dengan pertolongan Tuhan yang kita dapat, Tuhan tolong kita, maka kita akan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada, ya, dan hubungan itu akan lebih baik. Tapi kalau kita memang ya udahlah, namanya juga manusia, gitu ya. Ya udahlah, udah kepepet. Ya udahlah, sekali ini aja maafin. Ya, sekali ini aja maafin. Ya, besok-besok ya begitu terus, gitu. Ya. Coba kita latih untuk tetap kita, maka tahapan itu akan kita capai. Kita juga akan kata dalam segala lainnya lah ya, sama seperti ya zaman seperti sekarang lah ya. Digital itu begitu ini kan tahapannya terus berkembang terus kan, ya berkembang terus. Jadi kalau udah satu udah ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang kita mau latih dalam kehidupan kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, Pak Pendeta, aku mau bertanya Pak Pendeta. Kalau kita lihat balik lagi ke Henok ini, Pak Pendeta, kan kita tahu gimana kalau anak Henok itu adalah Metusalah. Nah,
Tadi juga disinggung di awal, kalau Metusala ini adalah kelahiran Metusala ini adalah kejadian yang penting. Nah, kenapa bisa sebut kelahiran Metusala itu sebagai kejadian yang penting, Pak Pendeta? Iya, bagi seorang setelah sekolah misalnya, kemudian pacaran, kemudian menikah, ya, akan diharapkan dari pasangan itu mau dari orang tua maupun dari banyak orang lainnya dia punya anak, ya. Waktu seseorang punya anak, coba tanya, ya kalian tanya orang tua di gereja di mana, ya, atau guru kalian yang baru menikah punya anak, pas gimana gitu, ya. Bangun pagi gimana, subuh nangis bangun untuk nikah gimana, ya. Mereka senang-senang aja gitu. Kenapa? Karena anak itu mereka harapkan dan mereka tunggu gitu, ya. Mereka nanti walaupun tengah malam harus ganti popok, harus ganti pampers, ya, harus nangis, harus kasih minum dan lain sebagainya. Tapi mereka lakukan dengan senang, dengan kanya. Jadi kecintaan kasih seorang orang tua kepada anaknya itulah digambarkan dengan hubungan Henokh melihat tuh, ya. Jadi Henokh melihat bahwa harusnya begini, ya. Tuhan itu kan sebenarnya begitu kita ini, Tuhan itu senang dengan kita. Tuhan itu senang, Tuhan itu suka dengan kita gitu loh. Ya, apapun dia kasih pertolongan. Kita kesulitan dikasih pertolongan. Kadang kita belum minta, Tuhan udah kasih. Ya, kadang-kadang suruh tunggu dan lain sebagainya. Tapi dalam hubungan itu selalu juga Henokh kata harus saya juga begitu loh. Saya juga begitu. Jadi dengan lahir anaknya itu, maka dia rasa bahwa seperti itulah Allah dalam kehidupannya. Lanjut aja nih. Iya, lanjut. Oke deh. Kalau misalnya kita lihat ya pendeta cerita tentang Henokh itu kan diangkat oleh Tuhan kan ke surga. Ya, menjadi pertanyaan saya, mengapa hanya gitu pendeta yang diangkat ke surga, sementara kan banyak juga yang orang-orang yang mungkin taat beribadah juga setiap kepada Tuhan. Iya, kalau kita lihat pelajaran kita sebelumnya mengenai Yesus dipermuliakan, ya, mana juga di sana ada Elia di sana, kemudian juga ada Musa di sana, dan sebagainya. Kan gambaran-gambaran yang diperlihatkan apa yang menjadi wakil-wakil. Henokh itu karena hubungannya yang akrab 300 tahun loh. Ya, panjang itu Pak. Itu bukan judul perjalanan panjang. Jalan panjang itu dia bisa bertahan terus-menerus selama itu, maka Allah memberikan ini, kalau kamu sebenarnya bertahan, kamu tetap mencintai, kamu bisa saya angkat hidup itu. Itu sebenarnya gambaran yang ingin diberikan oleh Allah, bahwa ada juga nanti yang diangkat hidup tentunya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak semua mati, tapi ada juga pada waktu Tuhan datang akan diangkat hidup-hidup. Oh, jadi Henokh jadi kecoh aja lah ya Pak Pendeta ya? Ya, bisa dikatakan itu. Oke, nah teman-teman, nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Sayang sekali. Aduh. Nah, Pak Pendeta B ini mungkin bisa kasih 1 atau 2 kalimat sebagai kesimpulan supaya teman Cornerstone di rumah juga bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita semua, dan bila bisa tolong bantu doa kita semua. Baik, orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah saat kita pada saat ini memberikan contoh mengenai Henokh dari Kejadian pasal 5, bahwa segala sesuatu akan menyenangkan kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Berapa lama pun itu tidak jadi masalah, pulau panjangnya dan sebagainya. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan seperti seorang ayah terhadap anak atau anak terhadap ayah, yang begitu mencintai orang tuanya dan juga orang tua mencintai anaknya, maka hubungan itu akan langgeng, hubungan itu akan menyenangkan sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pertinggalkan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala, berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas firman Tuhan. Kami terima kasih contoh Henokh yang diberikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami, biarlah kami boleh jalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam pemberitaan pada saat ini Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka yang dalam keadaan susah.
Tuhan berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah bahasan pelajaran Cornerstone Kids sepanjang pekan ini bersama teman-teman Dio dan juga Pak Pendeta Bing sudah berakhir. Terima kasih ya. Yes. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang tertulis buat kita semua. Terima kasih sama sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections. Connections.